Di dalam ayat lain diterangkan begini, adapun kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah, itu bagaikan orang yang berladang di dataran tinggi. Ketika hujan turun dengan deras, artinya karunia Allah itu diberikan dengan berlimpah, maka itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang dengannya manusia itu bisa makmur sekali, tentram hidupnya. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya cintai, hormati teman-teman sekalian. Hujan, jika kita coba teliti secara simbolis, di dalam Al-Quran itu digambarkan setidaknya dalam dua bidang. Yang pertama menggambarkan tentang kehidupan dunia, dan yang kedua menggambarkan tentang hati manusia atau iman tidaknya manusia. Coba nggih. Dalam surat Yunus misal, itu ada ayat agak panjang begini. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihil ard. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang diturunkan dari langit atau air hujan itu yang kemudian turun ke bumi gitu ya. Fahtalata bihil ardu, turun ke bumi gitu. Mimma ya'kulun nas wal an'am, yang darinya fahtalata bihi nabatul ardu. Hujan itu lalu menghasilkan tumbuh-tumbuhan, yang dari tumbuh-tumbuhan itu buah-buahan juga, itu lalu manusia bisa makan, demikian juga dengan hewan-hewan ternak. Gitu gambarannya ya. Hatta idza ahadatil ardu zuhrufaha wa zayyanat, hingga kemudian tumbuh-tumbuhan itu tampak begitu lebat, indah, rindang dan menyenangkan begitu ya, memukau mata gitu. Hatta idza ahadatil ardu wa zayyanat wa danna ahluha. Nah di sini yang penting kita cermati ya. Wadanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Lalu penghuni bumi itu atau manusia atau kita itu menyangka, berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan, kekuasaan gitu ya, terhadap proses-proses yang diciptakan, dikaruniakan Allah seperti itu. Jadi misal petani bertanam lalu tumbuhannya subur gitu ya. Ataupun orang berbisnis lalu bisnisnya bagus, orang berkarir karirnya cemerlang, orang kuliahnya mentereng gitu, dan segalanya itu diringkus oleh ayat ini dengan ungkapan wadanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Mereka itu menyangka, berpikir bahwa merekalah yang memiliki kemampuan untuk menterjadikan, menciptakan hal itu. Begitu. Ini kritik Al-Qur'an kepada kita ya. Apa yang terjadi kemudian jika kita begitu itu? Dilanjutkan oleh ayat tersebut. Wa ataha amroha lailan aw naharon wa ja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Orang yang berpikir begitu itu menyangka bahwa seluruh yang melekat pada dirinya, segala kemampuan, kecerdasan, kekayaan, kekondangan dan sebagainya, itu oleh Allah itu lalu akan diberikan suatu keputusan, ketetapan, ketentuan yang dalam ayat tersebut digambarkan tumbuh-tumbuhan itu lalu rontok pelan demi pelan sampai habis. Seolah-olah tumbuhan-tumbuhan yang memikat hati tadi itu, memikat mata, tidak pernah ada sehari sebelumnya.
Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Begitulah kami memberikan tamsil, gitu ya, tamsil atas kekuasaan-kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Begitu. Saya mencermati ayat ini dan menemukan keterangan begini. Pertama, kehidupan kita ini, gitu ya, bagaikan kita berjalan atau memiliki sebuah lahan, lalu lahan itu kering, mati, tidak memiliki daya apapun, kemudian oleh Allah dikaruniai hujan. Hujan ini bisa berarti rezeki yang melimpah, kesehatan, keluarga yang bahagia dan sebagainya. Ketika kita berada di posisi yang dimuliakan seperti itu, kita ini cenderung lupa, cenderung lalai kepada Allah untuk bersyukur, untuk ngabdi, menyembah dan beribadah kepada Allah, hingga seluruh kecemerlangan itu lalu pelan demi pelan dicabut kembali oleh Allah, seolah-olah itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Begitu gambaran di antara gambaran Al-Quran tentang simbol hujan, ya. Ayat seperti ini banyak di Al-Quran. Ini hanya salah satu. Sebaliknya di dalam surat lain, saya lupa surat berapa itu ya. Surat apa, ayat berapa saya juga lupa. Di dalam ayat lain diterangkan begini. Adapun kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah, itu bagaikan orang yang berladang di dataran tinggi. Ketika hujan turun dengan deras, artinya karunia Allah itu diberikan dengan berlimpah, maka itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang dengannya manusia itu bisa makmur sekali, tentram hidupnya. Dan kalaupun hujan itu hanya gerimis, maka itu telah cukup baginya untuk menghasilkan kedamaian dan ketentraman dalam hidupnya. Bedanya ayat yang kedua dengan yang pertama, kalau yang kedua itu berlaku bagi orang yang beriman, yang pertama berlaku bagi orang yang kufur atau sombong atau ingkar kepada Allah. Begitu kira-kira petanya. Ini satu ya. Yang kedua, hujan itu juga digambarkan secara simbolis. Kalau di ayat lain disebutkan yuhyi bihil ardo ba'da mautiha, menghidupkan bumi setelah matinya. Di Al-Misbah, Prof. Quraish Shihab itu memberikan keterangan begini. Orang yang sebutlah orang awam ini bagaikan tanah yang mati. Gitu ya. Ketika si orang awam ini bergerak, entah itu belajar, ngaji, sinau dan segala macamnya, lalu pada dirinya bertambah ilmu pengetahuan, lalu ilmu-ilmunya ini makin menghantarnya beriman kepada Allah, ini yang berlaku kepada orang ini disebut sebagai yuhyi bihil arda ba'da mautiha. Bumi itu dihidupkan oleh Allah setelah matinya melalui diturunkannya hujan. Maka ilmu itu bisa disebut bagaikan hujan yang dikaruniakan Allah kepada kita, jika ilmu itu memberikan manfaat kepada kita, dalam kurung semakin mendekatkan kita kepada Allah. Sebaliknya, orang yang pula bertambah ilmunya tidak serta-merta lalu disebut sebagai yuhyi bihil arda ba'da mautiha itu tadi. Tidak serta-merta orang yang bertambah ilmunya lalu itu disebut sebagai bumi yang hidup dan ditumbuhi banyak tumbuhan, jika bertambahnya ilmunya itu tidak makin mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi pada konteks yang kedua ini, hujan itu karunia Allah yang diwujudkan dalam bentuk akal, pikiran, dan seluruh pertambahan ilmu yang ada pada diri kita, yang jika itu semakin mengikatkan diri kita kepada Allah, karena arti akal itu akola, itu terikat. Jika semakin mengikatkan diri kita kepada Allah, maka itu yang disebut dengan bumi mati yang kemudian dihidupkan oleh Allah. Tetapi jika ilmu itu lalu menjadikan kita golongan dari yang takabur, ingkar kepada Allah,
maka ilmu itu tidak menjadikan orang itu bagai bumi yang dihidupkan. Itulah sebabnya, nun sewu, mau kita ini sepinter apapun, seahli apapun, sefasih apapun menukil ayat dan hadis bahkan, jika ternyata ini tidak membawa kita semakin tunduk dan taat kepada Allah, maka itu tidak disebut oleh Al-Quran sebagai ya'kilun, orang-orang yang berakal. Tidak. Orang yang ya'kilun itu, berakal itu disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang semakin bertambah ilmunya, semakin mengikatkan diri atau terikat kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu gambaran Al-Quran tentang hujan G. Nah, teman-teman, kita tentu mengerti, saya ingin tambahkan poin ini. Kita tentu mengerti simbolisasi hujan yang kemudian dengannya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang kemudian dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu manusia, binatang dan semuanya itu bisa makan dan melanjutkan hidup, itu dapat kita kerucutkan kepada apa yang disebut sebagai kerahmatan di dalam Al-Quran. Begitu. Ini ya, kalau yang tadi bidang 1 dan bidang 2 itu dikaitkan, maka kita akan menemukan bahwa hujan itu disebut sebagai rahmat karena terkait dengan diri kita secara metaforis atau simbolis itu, yakni bertambahnya ilmu kita, bertambahnya umur kita, bertambahnya perjalanan hidup kita, apakah itu semakin menambah sikap-sikap rahmat pada diri kita terhadap orang lain misal. Gitu. Kalau kita jadikan ayat ini sebagai tujuan esensial dari kita berislam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi alam raya ini. Kalau kita jadikan ayat ini sebagai tujuan dari perjalanan kita berislam, ini kiranya klop dengan keterangan-keterangan awal tadi bahwa yang dimaksud dengan berakal, yang dimaksud dengan orang yang diberi hujan lalu menjadikannya berakal, secara rohani semakin terikat kepada Allah, secara sosial ia niscaya semakin mampu menghamparkan kerahmatan-kerahmatan kepada orang lain. Begitu. Saya sebutkan 2 ciri mawon nggih karena ayatnya banyak sekali. Pertama gini. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, beramal soleh, maka sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Sang Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menanamkan rasa welas asih di dalam hatinya. Itu satu. Kita garis bawahi kata wudda, welas asih itu. Ini selaras dengan kerahmatan. Dan yang kedua, ini ayat ini terkenal sekali kalau yang kedua. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Sang Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi atau menjalani hidup dengan rendah hati. Kini kita menemukan 2 clue ya. Pertama haunan, pertama wudda, kasih sayang, welas asih, dan yang kedua haunan. Kedua ayat ini memberikan prasyarat bahwa orang yang bisa wudda, welas asih, dan bisa haunan, rendah hati atau tawadu itu, syaratnya itu harus beriman kepada Allah dan beramal soleh. Beramal soleh tentu meliputi ketakwaan ya, hubungan kita sama Allah, dan tentu juga akhlak sosialnya. Kini kita mengerti ya dari 2 clue ini bahwa ternyata esensi dari kerahmatan Islam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, esensinya yang berupa kerahmatan itu pada diri kita masing-masing, seyogyanya itu berupa sifat wudda, kasih sayang, dan yang kedua haunan, rendah hati. Ini teman-teman, saya kira bisa kita jadikan bahan evaluasi buat diri kita masing-masing. Apakah seiring waktu, seiring bertambahnya ilmu kita, seiring bertambahnya amal-amal kita, itu bertambahkah
sifat welas asih pada hati kita dan juga sifat rendah hati pada diri kita ataukah tidak? Ini akan menjawab korelasi diri kita, jalan kita terhadap tujuan esensial rahmatan lil alamin itu. Ini akan menjawab begitu. Maka teman-teman, kiranya begini, dengan filosofi begini ya, dalam relasi sosial kita dengan siapapun, termasuk di alam yang majemuk seperti di bangsa ini ya, dalam relasi sosialnya itu yang bisa kita jadikan pegangan itu adalah seberapa seseorang itu mampu menebarkan sifat wudda, welas asih, dan haunan, rendah hati itu. Jika seseorang mampu menghamparkan ini dengan semakin banyak, semakin luas, dapat diduga kuat bahwa orang ini niscaya memiliki relasi spiritual, relasi transenden yang kuat dengan Allah berupa keimanannya, dan sekaligus memiliki ejawantah berupa amal-amal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan yakin ya Al-Qur'an ini tidak mungkin hilaf lah ya. Tidak mungkin kok lalu Al-Qur'an ini menyelisihi terhadap realitas. Karena pasti realitas itulah yang harus patuh kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an datang dari Allah. Jangankan Al-Qur'an jangankan Al-Qur'an. Ini sekedar pembanding, bukan bermaksud mengecilkan ya. Piagam Madinah itu, ya, Piagam Madinah itu bukan dibikin oleh Rasulullah setelah Islam kokoh dan jaya, bukan. Tapi dibikin itu di awal-awal Kanjeng Nabi masuk ke Madinah, lalu membikin kesepakatan-kesepakatan dengan seluruh masyarakat Madinah, kabilah-kabilah yang beragam itu, dari golongan Islam ada, dari golongan Yahudi ada, dari Nasrani ada. Faktanya Piagam Madinah itu tidak pernah mengalami revisi sampai Kanjeng Nabi wafat, sampai hari ini. Kenapa begitu? Ini kan gak kebayang ya secara akal logis kita. Biasanya gini, kalau kita berembuk dengan orang dalam posisi kita lemah, pasti ketika kita telah jaya, kuat itu kan ada poin-poin yang kita pengen mengubah atau tidak puas. Biasanya kan begitu. Tapi yang terjadi pada Piagam Madinah tidak begitu. Piagam Madinah itu relevan. Sejak pertama dibikin, di awal Kanjeng Nabi masuk Madinah, artinya Islam itu masih sedikit, bahkan juga masih relevan dan tidak diubah sedikit pun sampai pasca Fathu Mekkah. Fathu Mekkah itu kan fakta sejarah, Islam itu menjadi satu-satunya kekuatan yang luar biasa di Jazirah Arab waktu itu, sampai Abu Sufyan bin Harb itu ngomong, hari ini tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan mereka gitu. Tapi bahkan di saat Islam telah jaya begini itu, Piagam Madinah itu tidak ada yang diubah sedikit pun kandungannya. Jika ini bukan atas dasar bimbingan Allah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kan begitu iman kita ya. Apalagi Al-Quran. Maka kembali ke tema yang saya sampaikan tadi, ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka hatinya akan ditanamkan rasa kasih sayang, dan yang kedua akan ditanamkan rasa rendah hati dan tawaddu, maka tentunya ini mestinya terjadi secara mutlak dalam kehidupan siapapun, saya, panjenengan, dan semuanya, bukan? Dengan kata lain, bolehlah kita lalu bersikap kritis. Jika ada seseorang yang begitu fasih menukil ayat Al-Quran dan hadis, tetapi tidak memiliki wudda, tidak memiliki haunan dalam relasi sosialnya, kiranya ada sesuatu yang masih miss pada orang tersebut, walaupun secara ilmunya mapan. Mungkin yang miss itu perkara relasi batinnya dengan Allah. Mungkin yang miss itu perkara ejawantah ketakwaannya. Wallahu a'lam. Tapi niscaya yang mapan duanya ini, iman dan takwanya itu, niscaya dikaruniai wudda dan haunan itu tadi. Kan begitu logikanya.
Sampai di sini semoga teman-teman sekalian muhasabah masing-masing kita terhadap keterangan ini lalu menghadirkan spirit positif loh untuk kita menjalani hidup di masa depan. Masing-masing diri kita nggak usah disampaikan ke teman-temannya, nggak usah dijadikan alat penilai kepada teman-temannya. Buat diri kita masing-masing. Jika lelaku hidup kita itu masih banyak melencengnya dari sifat walas asih dan rendah hati itu, mari kita koreksi dua prasyarat tadi itu, prasyarat iman dan prasyarat ketakwaan itu. Karena niscaya ini sublim, sinkron, tidak mungkin bertolak belakang. Begitu. Pada derajat yang mungkin ekstrim, saya beberapa kali ditanya orang di sosial media itu, Pak, bagaimana cara mencari guru yang sip buat saya? Saya sulit menjawabnya kecuali menggunakan parameter ini. Karena saya meyakini bahwa parameter inilah kiranya yang menjadi cermin yang paling mungkin untuk kita pegang dan jangkau serta lihat dibanding parameter-parameter keimanan dan ketakwaan yang itu sifatnya privasi. Kita kan nggak mungkin menilai iman orang itu kayak apa. Kita pun tidak mungkin menilai orang sholat itu mau cepat ataupun lama, apakah dia itu sedang khusyuk atau tidak, wallahu a'lam. Tapi yang paling mungkin untuk kita jadikan pegangan adalah seberapa welas asih, seberapa rendah hati orang itu dalam relasi sosialnya. Orang yang begitu insya Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya begitu teman-teman, semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.